Kita diberikan fasilitas malah lupa kepada Allah. Ingat kisah manusia tempo dulu di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat, dia diberikan fasilitas kehidupan keduniaan atas remekannya kepada Rasulullah SAW dengan argumen, dengan alasan seandainya Allah memberikan kekayaan, seandainya Allah memberikan fasilitas, ia akan semakin mengabdi kepada Allah. Setelah Allah memberikannya kehidupan, setelah Allah memberikan kelapangan keduniaan, ternyata seorang sahabat semakin jauh dari Allah. Apakah kita mau ada dalam jajarannya? Apakah kita mau ada dalam barisannya? Barisan Fir'aun, barisan sahabat, barisan Abu Jahal. Mereka ini diberikan kelapangan kehidupan, tapi fasilitas itu malah membuatnya mereka ini semakin jauh dari Allah. Artinya kita harus sadar, orang yang benar-benar cinta kepada Allah diberikan apapun Allah memberikan, ukurannya, besarnya, bagaimanapun, apapun fasilitasnya, tidak membuat ia semakin jauh dari Allah. Seperti halnya sebuah cinta tadi, walaupun kertasnya itu juga, ya, walaupun kertasnya itu juga, isinya itu juga, justru semakin dilihat, semakin dirasakan, semakin dipandang, semakin jatuh cinta dan susah untuk melupakan. Termasuk saya 25 tahun yang lalu, atas kertas itu masih ingat kepadanya. No ayeuna mah moal kepikiran. Tulisannya masih terbayang, buat tintanya masih kelihatan, padahal kertasnya cuma satu helai, satu cari. Allah itu memberikan fasilitas seberapa banyaknya, masa kita ini semakin terlena? Orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu tidak melihat banyak ataupun sedikit. Yang penting ketulusan kita kepadanya. Allah itu memberikan kita atas cinta dan kasih sayang, dan atas rohmaniyah dan rohimiyahnya kepada kita, itu tidak akan melihat sedikit, banyak, nggak ada istilah itu. Yang penting Allah itu memberi fasilitas itu, apakah Allah ridho memberikannya, itu aja. Dapat kasih piring, alhamdulillah ya Allah, betapa banyak rezekimu, itu. Nggak boleh lihat-lihat rezeki orang, milik orang, nggak usah, nggak penting gitu. Karena semua punya fasilitas, nggak usah dibanding-bandingkan. Yang penting kita perhitungkan itu Allah, apakah Allah itu ridho memberikan itu kepada kita semuanya. Apakah Allah memberikan rezeki kepada kita itu ridho enggak? Rasakan oleh kita sendiri. Karena urusan beribadah, urusan pengabdian, kita yang merasakan. Seperti halnya kita dalam beribadah sholat gitu ya. Apakah Allah itu menerima ibadah kita? Apakah Allah itu menerima sholat kita? Tahu nggak? Tahu nggak, Ustaz? Nggak tahu. Jadi untuk mengukur apakah Allah itu menerima pengabdian kita, rasakan oleh kita sendiri. Kalau kita sedang sholat, di situ apa yang kita rasakan? Apakah di situ ada kedamaian? Apakah di situ ada ketenangan? Apakah di situ ada kenyamanan? Itu tanda ibadah kita diterima. Seandainya kita dalam beribadah ini terkesan tergesa-gesa, yang penting selesai tugas dan tanggung jawab, itu tandanya wallahu a'lam urusan ibadah itu. Bukan sah atau tidaknya. Pak Ustaz ngasih sodako kepada jompo,
Sah nggak? Sah nggak? Boleh nggak? Bagus nggak? Diterima nggak? Wallahu a'lam. Sah, bagus urusan diterima, wallahu a'lam, tergantung perasaan. Apakah di situ ada ketulusan? Apakah di situ ada keikhlasan? Apakah di situ ada kenyamanan ketika kita mengeluarkan uang itu? Kalau di situ belum nyaman, kalau belum selfie, sekarang kan rukun ibadah itu ada rukun yang terakhir, selfie ya. Ngasih ke yatim, ngasih ke jompo, foto dulu kan, setelah terima cepret kan gitu. Sekarang upload, hai aku alhamdulillah aku sudah melaksanakan baik yang semoga doakan dari semuanya ya, dari Allah semoga. Itu Allahu a'lam, itu tandanya itu. Jadi kita melakukan sedekah, di situ selfie. Kita ngajarin, kita apa itu, mendiskreditkan seseorang, apalagi itu kasar itu ya. Di situ membuli, di situ menjelekan, di situ mendiskreditkan seseorang, merendahkan seseorang. Wah, itu wallahu a'lam. Walaupun di situ ada fatwa dan pepatah. Karena maksud ingin viral, lain lagi itu. Itu. Nah, ketika kita sholat juga, apakah di situ ada tujuan-tujuan, indikasi-indikasi yang lain? Kita sering berfantasi selesai sholat, alhamdulillah hari ini sholat santai. Benar nggak? Suka nggak keluar kata-kata itu? Alhamdulillah kalau sudah sholat santai, nyaman. Jadi gimana sholatnya? Artinya sholat itu jadi beban. Kalau masih kita ngomong, kalau sudah sholat mah santai, kalau sholat sudah ibadah mah nyaman, tenang, berarti sholat itu jadi beban. Intinya, wallahu a'lam, itu urusan sholat. Kalau masih berbicara begitu kita, karena ibadah itu kan ada sah. Kalau sah itu yang penting syarat dan rukunnya itu terlaksanakan, itu sah. Seperti halnya seseorang sholat, pakaiannya dapat gasar, itu punya orang, apakah sholatnya sah? Sah. Karena ukuran sah itu yang penting syarat dan rukun terlaksana. Urusan apa yang kita pakai, dari mana asalnya, itu urusan. Yang penting sah. Ada lagi nilai ibadah itu, kualitasnya itu makbul. Ini tahap kedua lumayan. Artinya sudah jadi catatan kebaikan, tapi belum merubah akhlak, belum merubah kepribadiannya. Kira-kira ada di makom mana kita ini? Sholat itu STMJ ya. Sholat terus masih ya jalan. Gitu. Ada lagi fasilitas sholat itu, yang ketiga itu, ibadah itu bukan sholat saja, makjur. Artinya dibalas. Seperti hal yang tadi saya contohkan, orang yang benar-benar tawadhu, orang yang benar-benar jiwa khusyuk, dan di situ ada ketulusan untuk kehidupannya, Allah yang jawab. Itu tanda kelas yang tiga itu, makjur itu ibadah itu. Kita tidak membayangkan keduniaan, yang penting ibadah kita ini diterima dan dapat cintanya Allah. Buah cinta itu gak urusan. Kalau ibadah kita itu sudah tidak membayangkan apa-apa, dan di situ ada ketulusan, di situ akan ada kedamaian, urusan pahala Allah yang urus, sehingga kehidupan seseorang itu sejahtera, katakanlah, itu namanya ibadah yang makbul. Yang terakhir ini ibadah itu ada kualitas, kualitasnya itu ada yang mabrur. Mabrur ini derajat terakhir ini.
seorang ahli ibadah, ahli taat, sehingga bukan hanya merubah kepribadiannya, bukan hanya merubah kehidupannya, bukan hanya merubah akhlaknya, tapi bisa merubah orang yang ada di sekitarnya. Itu namanya mabrur itu. Dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya dia, dengan ibadahnya dia, mampu mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Itu tandanya orang yang mabrur. Bagaimana tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada paksaan, orang bisa mengikutinya. Itu tandanya orang yang mabrur. Ia dicintai, ia disukai, ia diikuti tanpa ada iming-iming dan tanpa ada intimidasi. Ia dipercontoh oleh orang lain. Itu namanya orang yang mabrur. Ini Pak Ketua kayak insya Allah ya. Itu tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus intimidasi, tanpa harus ada paksaan. Dia dicintai, ia disukai, kata-katanya diikuti. Bukan berbicara hadis, tidak berbicara Al-Quran, kata-katanya sendiri juga menjadi apa itu? Menjadi kuat dalam kehidupan. Itu namanya, itu tandanya orang yang mabrur itu kayak begitu. Itu tandanya orang yang mabrur. Ngajak enggak, maksa enggak, tapi dicintai, disukai. Nah ini orang yang pribadinya udah derajat yang level 4 ini. Kira-kira dengan solihin insya Allah ya. Gitu ya. Jadi makom ibadah itu ada yang hanya syah, ada yang makbul, ada yang ma'jur, ada yang makruh. Kalau mabrur ini bisa merembet ke anak cucunya ini. Orang yang ini. Seseorang bahkan jangankan kepada orang seperti itu, jangankan mendolimi orang itu, mendolimi anak cucunya juga menjadi petaka. Orang yang mabrur itu kayak gitu, membuat rasa sakit di anak cucunya juga menjadi petaka. Itu tandanya orang yang mabrur itu kayak begitu. Menjadi percontohan sepanjang masa. Ada uwa ini, ada mbah ini, kan itu banyak ya di tokoh-tokoh masyarakat di sini. Kalau di Purwakarta katakanlah kita sering mengungkap Mbak Yusuf. Ada lagi Mamah Sempul. Ada lagi Habib Awad. Ada lagi yang ke belakang ini Abah Adang. Itu kenapa mereka itu? Ada apa dengan mereka? Apa ada apa dengan beliau-beliau ini? Kita ini bukan cicitnya, bukan cucunya, tapi kok setiap Muharram, setiap Rajab ini pada datang ke makomnya. Itu indikasi orang itu adalah orang yang benar-benar sudah mabrur. Apakah terbenak di Ajengan Solihin ini untuk berziarah ke mantan ketua DPR RI umpamanya? Ada nggak itu dari bikin rombongan mau berziarah kemana? Mantan menteri ya? Tetap aja ziarah itu kemana ini? Mama Sampur, Pak Yusuf, Wali Songo, siapa lagi? Kalau di Pamit itu Pasir, Pamijahan, apalagi kalau dulu saya itu kalau mau bulan itu Maulid itu ke Manonjaya itu bis-bis itu banyak. Ada apa dengan beliau-beliau ini? Itu tandanya orang, indikasi orang yang mabrur itu kayak gitu ibadahnya. Bisa mewarnai, bukan hanya mempengaruhi kepribadiannya, tapi orang yang mabrur ini bisa mempengaruhi, bisa mewarnai orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Kita kira kalau kita meninggal ini, apakah anak cicit kita ini akan berziarah kepada kita?
Jangan-jangan pusara itu hanya dijadikan tempat orang-orang untuk mengembalakan di atasnya, dan tidak ada lagi yang datang. Makanya di sini supaya ada kualitas dan punya kuantitas, dan kita punya kepribadian yang sebenar-benarnya, harus kita kembali lagi kepada fitrah kita yang sebenarnya, jati diri kita yang semuanya ini, jati diri kita semuanya, bahwa kita ini lahir dan hadir hanya untuk beribadah. Jangan terbuai, jangan terhalangi pengabdian kita dengan fasilitas-fasilitas Allah. Karena tujuan kita ini untuk menghadap kepada Allah, bukan untuk menghadapi dunia itu. Apa yang ada di dalam tangan kita, di genggaman kita, itu hanyalah dunia dan fasilitas untuk mengabdi kepadanya. Satu lagi ini, mana bahasa? Wa kaifa yatasyawaru ayyudimu syai'un wa huwa alladhi dhuhara bi kulli syai'in. Dan bagaimana seseorang bisa terhalangi untuk mengabdi kepada Allah, hingga Allah itu hilang dari pikirannya, padahal Allah itu ada di dalam itu. Wah, ini makom Siti Jenar ini. Wa huwa alladhi bi kulli wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Allah itu ada di sini. Allah itu ada di sini. Allahu aqrabu min abdir wa kita lihat ini air. Allah itu ada di sini. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Allah itu ada, dan Allah itu ada di situ. Ini kalau dalam Wikipedia ada itu ya. Coba tanyakan pada rumput bergoyang. Allah itu ada di sini. Allah itu ada dalam hati ini. Allah itu ada dalam jiwa ini. Kok bisa nggak ada dalam jiwa ini? Berarti kita ini kabur darinya. Bagaimana Allah menyimpan suatu nikmat dalam satu lidah? Di lidah ini, dalam daging yang sama, dalam ludah yang sama, dalam bentuk yang sama, tapi Allah bisa membagikan dan memberikan berbagai aneka ragam rasa. Dengan lidah yang satu, di situ kita bisa membedakan rasa pahit, manis, pedas, semuanya ada dalam lidah itu. Kok bisa kita lupa kepadanya? Kok bisa kita lupa kepadanya? Dalam sakit ini, dalam nikmat ini, dalam semua ini, di situ ada Allah. Kok bisa kita kabur darinya? Kadang-kadang frustasi dan macam-macam, kurang ekonomi, banyak artisnya ada yang bunuh diri kan? Itu berarti kabur Allah dari hatinya. Padahal Allah itu ada dalam dirinya. Kalau kita diberikan sakit, dalam sakit itu ada Allah. Allah itu, kalau kita ini punya rasa nikmat itu di sana, nikmat itu ada Allah. Di sini kita makan, pulang dari sini kita makan, dalam makanan itu ada Allah. Kenapa kita jauh darinya? Kenapa kita jauh darinya? Padahal dalam sebuah ini ada Allah. Kalau nggak ada pertolongannya, wallahu a'lam, gitu ya. Ini atas semua pertolongan Allah itu. Ilmu, wawasan, kekuasaan, pengetahuan itu tidak ngaruh kalau Allah telah menutupnya. Bayangin kalau Allah tidak membukakan hidayahnya kepada saya ini. Saya tidak sempat mutola'ah, saya tidak sempat cari-cari sampai mana, tidak sempat nanya kalau saya mandi langsung sini. Kalau Allah menutup ilmu kepada saya, di mana malu saya? Ini perlu pertolongan Allah. Buat jangan
jangan hanya saya saja yang tak seberapa pengetahuannya bisa terukur. Barsiso saja yang ilmunya luar biasa, kelasnya sudah makom wali. Dia ini Barsiso ini sudah makomnya makom wali, ilmunya sangat luas sekali, wawasannya sangat luas sekali, tapi Allah menutup hidayahnya. Barsiso mati dalam keadaan suul khatimah dan berakhir di atas gantungan, dalam tiang gantungan kematian, dan disoaki oleh semua masyarakat. Na'udzubillah ini dari padahal ilmunya sangat membahana sekali. Kalau Allah telah menutupnya, itulah karunia Allah. Bayangkan dengan diri kita ini, kita ini dijadikan apa sekarang? Ada yang dijadikan guru, ada yang menjadikan pejabat, ada yang menjadikan karyawan, ada yang menjadikan pengusaha, ada yang menjadikan seorang entrepreneur. Bayangkan kalau Allah mencabut cinta dan kasih sayang dari semua itu jabatan itu, kekuasaan itu, pekerjaan itu akan jadi fitnah dalam kehidupannya. Boro-boro membuat ia bahagia, nanti di dunia juga akan menyiksanya. Seperti halnya Allah menyiksa Fir'aun, sebagaimana Allah menyiksa Abu Jahal, sebagaimana Allah menyiksa Barsiso semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kaifa yatasawwaru ayyujibu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana seseorang bisa menghalangi cintanya kepada Allah, padahal Allah itu ada dalam benda-benda itu, dalam diri ini, dalam semua itu, semuanya di situ ada Allah. Ini kalau mengulas ke sesi jenar, ini ajaran sesat ya, dibunuh dong. Harus mengapalkannya yang benar-benar ini seperti itu. Jadi sesi jenar itu kan dibunuh ya oleh Wali 9 ya, Wali 9 itu, karena sangat vulgar untuk membahas ini. Gitu. Ini lebih kepada hakikat syariatnya belum jelas itu. Akhirnya bukan kesesatan Siti Jenar sehingga dia dibunuh, tapi membahayakan kepada orang awam. Siti Jenar bukan karena dia ini tersesat, tapi bisa menyesatkan. Jadinya kalau kita berburu, ya ini wali, ini kalau memang sudah kelihatannya sudah terhijab, sudah makomnya makom panah, ya jangan, walaupun dia seorang wali jangan dibunuhi untuk kehidupannya, untuk ini biarlah dia dengan kewaliannya, kepanahannya seperti itu tanpa harus diikuti. Apalagi kalau kita ngejar-ngejar ini wali tanpa tahu benar kan ini wali versi YouTube, ada kan? Diangkat dan dinobatkan menjadi wali oleh YouTuber, ya jangan sampai. Jadi hadirin jamaah Allah, mohon maaf atas kehilapan. Kita dapat simpulkan kaifa yatasawwaru ayyujibu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah yang memberikan bahan semuanya. Ya, sementara Allah yang memberikan bahan semuanya, yang menjadikan semua keberadaan ini semuanya. Wa kaifa yatasawwaru ayyujibu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Dan bagaimana kita lupa kepada Allah sementara Allah itu ada dalam benda-benda itu, dalam hati ini, dalam jiwa ini, dalam makanan ini. Allah itu ada, kok bisa hilang dari kita, dari ingatan kita, dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lupa semuanya, jangan-jangan itu semua menjadi penyakit buat kita. Makanan bisa jadi penyakit, hati bisa jadi penyakit, pekerjaan bisa jadi penyakit, karena Allah tidak ada dalam semuanya. Mohon maaf atas kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.